Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam ini kembali kita dikumpulkan, dipertemukan di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam keharibaan junjungan kita, kekasih Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, pada minggu yang telah lalu kita mengetahui di antara ma'asil qalbi, maksiat yang ada di dalam hati atau dosa-dosa hati, yaitu memperinting atau meremehkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti taat kepada Allah atau maksiat kepada Allah. Memperinting itu adalah sesuatu dosa yang termasuk daripada dosa-dosa hati, dosa-dosa batin. Nah, kemudian selain itu ada lagi maksiat hati yang perlu kita ketahui dan kita jauhi, adalah hubbud dunia, mencintai dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba dunyahu adarra bi akhiratih." Artinya, barang siapa yang mencintai dunianya, maka dia memudaratkan dengan akhiratnya. Memudaratkan akhirat itu artinya menjatuhkan diri ke dalam kesengsaraan di akhirat. Itu merupakan suatu dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ampusakum wa ahlikum nara." Jaga diri kamu, jaga keluarga kamu, jangan sampai masuk ke dalam neraka. Nah, memasukkan diri ke dalam neraka dengan melakukan hal-hal yang menyebabkannya, maka itu adalah suatu dosa. Nah, mencintai dunia ini menyebabkan kita sengsara di akhirat, menyebabkan kita mudarat di akhirat itu. Mudarat akhirat itu tidak ada lain selain daripada azab dan neraka yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaji'anna aqwamun yaumal qiyamah wa a'maluhum kajibali tihamah fayu'maru bihim ilan nar." Qalu ya Rasulullah, musallin? Qala na'am, yusallun wa yasumun wa ya'khuduna hinatan minal lail فَإِذَا عَرَضَ لَهُمْ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا وَثَبُوا عَلَيْهِ. Sungguh datang beberapa kelompok di hari kiamat itu, dan amal ibadah mereka seperti gunung-gunung yang ada di Tihamah. Artinya orang ini membawa ke akhirat dengan macam-macam amal ibadah yang banyak. Fayu'maru bihim ilan nar, mereka diperintahkan masuk ke dalam neraka. Para sahabat bertanya, apakah mereka itu sembahyang wahai Rasulullah? Nah, sembahyanglah. Rasulullah menjawab, mereka sembahyang, puasa, bangun malam lagi, tahajud lagi. Nah, kenapa mereka itu bisa masuk neraka? Sebabnya, فَإِذَا عَرَضَ لَهُمْ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا وَثَبُوا عَلَيْهِ, bila mana datang kepada mereka sesuatu dari dunia, mereka berlompatan kepadanya. Nah, artinya orang ini orangnya ibadah sebenarnya,
Cuma apabila ada peluang untuk mendapatkan dunia, maka mereka berlompatan kepadanya. Artinya tidak memikirkan lagi apakah itu halal atau haram, apakah itu mengganggu ibadah atau tidak, apakah itu menyakiti orang lain atau tidak. Yang penting keuntungan dunia didapatnya. Jadi ibadah-ibadah yang banyak itu sepertinya sia-sia. Orangnya penyembahyang, puasa, tahajud, tapi bila ada kesempatan dunia, wasabu, mereka berlompat. Arti melompat tuh apa? Kada sempat lagi memikirkan nih halal kah, haram kah. Ada keuntungan dunia, diambilnya. Nah, ini menunjukkan apa? Karena mereka itu hubbud dunia, mencintai dunia. Nah, andai kata mereka itu orang-orang yang benar-benar tidak mencintai dunia, apabila datang kepadanya dunia, tentu mereka berpikir terlebih dahulu. Berpikir, kada berlompat, nah kada meluncat, kada kau terdengar ada peluang, berebut. Nah, itu artinya kada tahu lagi nang halal haramnya. Jakanya orang ini kada cinta dunia, berpikirnya, oh peluang rezeki ini, peluang duit ini kayak apa garang nih hukumnya nih. Nah, takunakan dulu halal kah, kada kah, ada merugikan orang kah atau kada kah. Nah, itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jal lam yakhluq khalqan abghadha ilaihi minad dunya wa innahu mundhu khalaqaha lam yanzur ilaiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak menciptakan satu makhluk yang paling dibenci daripada dunia ini. Dan Allah tidak pernah memperhatikan dunia ini dengan perhatian rahmatnya sejak dia ciptakan dunia itu. Nah, mencintai sesuatu yang dibenci oleh Allah itu minal ma'asi, termasuk kemaksiatan. Allah kata katuju lawan itu, kita katuju, nah itu bertentangan dengan Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu pokok dari segala macam kesalahan, dosa. Jadi mencintai dunia ini pokok pungkala jar kita, pungkala dosa di situ. Kenapa orang jadi bakalahi? Nah, biasanya kada jauh nang direbutakan tu dunia. Kenapa orang jadi saling kada tagur sapa, jadi bermusuhan? Pasti salidiki aja ada urusan dunia di dalamnya. Kenapa orang saling dendam satu dengan yang lain? Pasti urusan dunia. Kenapa bahiri dengkian? Urusan dunia. Kenapa orang banyak ketinggalan sembahyang? Urusan dunia. Kenapa orang biasa berdusta? Urusan dunia. Nah, jadi mencintai dunia ini adalah pokok sumber segala macam kemaksiatan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi mencintai dunia artinya sama dengan mencintai kemaksiatan. Para ulama menjelaskan tentang pengertian hubbud dunia itu. Nah, hubbud dunia ini adalah suatu dosa yang ada di dalam hati. Nah, mereka mengatakan ad-dunya ma qablal maut. Yang disebut dengan dunia itu sesuatu yang belum kita mati.
Nah, sebelum kita mati itu disebut dunia kita. Nah, wahwa salah satu aqsam yang sebelum mati ini terbagi tiga. Jadi dunia ini terbagi tiga. Al-awwalu, yang pertama, amma yashabuka fil akhirah wa tabqa samaratuhu ba'dal maut wa huwa al-ilmu billah wa bi ahkamih wal ibadatul khalisatu liwajhillah. Yang pertama, dunia itu adalah sesuatu yang menyertai engkau sampai ke akhirat dan kekal manfaatnya sesudah mati, yaitu ilmu dan ibadah yang ikhlas karena Allah. Nah, ilmu ini kan belum kita mati nih, ini dunia. Amal ibadah itu dunia, tapi manfaat ilmu dan amal ibadah yang ikhlas itu manfaatnya kita bawa sampai kita mati. Maksudnya ilmu itu ilmu billah wa bi ahkami, ilmu dengan Allah dan ilmu dengan hukum-hukum Allah. Nah, fahubbu hadzal qisim mahmud, mencintai ini bagian itu terpuji li'annahu minal akhirah, karena itu digolongkan akhirat. Nah, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu usul fikih, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Allah, kita cintai itu ilmu. Nah, kita cintai, kita pelajari, kita pahami. Nah, itu dipuji. Demikian pula ibadah. Kita cinta kepada ibadah. Kita sayang ketinggalan itu ibadah karena cintanya kita kepada ibadah itu dipuji, cinta seperti itu. Seperti apa yang dikatakan oleh sebagian para salihin, aku tidak ingin hidup di dalam dunia ini kecuali hanya satu, yaitu lezatnya qiyamul lail. Nah, itu kan mencintai qiyamul lail, mencintai ibadah. Padahal ibadah ini termasuk yang sebelum mati, dunia. Tapi ini mencintai dunia yang mahmud, yang terpuji artinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kita mencintai ilmu, kita mencintai ibadah, walaupun itu termasuk dunia, karena sebelum kita meninggal dunia, tetapi itu mencintai yang demikian itu mahmudun, terpuji. Para muhibbin rahimakumullah, nah termasuk di dalam itu mencintai orang-orang yang berilmu, mencintai orang-orang yang ahli ibadah, termasuk mahmudun, terpuji pula. Bukan termasuk dari golongan mencintai dunia yang tercela. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai sahabat beliau, mencintai keluarga zuriat beliau, mencintai para ulama, mencintai para salihin. Itu walaupun bagian dari dunia, tapi itu cinta yang terpuji, cinta yang mendatangkan manfaat kepada kita di hari kiamat kainannya. Nah, wal qismu tsani minad dunya, bagian yang kedua daripada dunia, al mu'inu 'alal ilmi wal ibadah, yang membantu atas ilmu dan ibadah. Kalmal, seperti harta, wal jah, kedudukan, wan nisa, perempuan, waz zurriyati salihah, zuriat yang salih, wa ghairiha, dan selainnya. Nah, wa hubbu hadzal qisim, mencintai ini pun mahmudun aidan, terpuji pula. Ini bukan ibadah dan bukan ilmu, tetapi ini jalan untuk ibadah, jalan untuk ilmu. Nah, mencintai jalannya itu
terpuji, artinya mendatangkan pahala kepada kita, bukan termasuk cinta dunia yang dicela itu. Kita mencintai harta. Contoh harta apa? Duit. Kita sayang lawan duit. Kita sayangi duit. Kenapa sayang duit? Karena duit ini bakal ku bawa naik haji. Karena duit ini ku sediakan bakal membantu orang-orang yang perlu bantuan. Karena duit ini ku sediakan sagan menafkahi keluarga. Karena duit ini ku sediakan sagan untuk pembangunan sarana ibadah, sarana ilmu kebaikan. Nah, mencintai duit karena itu terpuji, bukan bagian dari dunia yang tercela. Sayang lawan duit 5.000, kenapa? Saya membuat cilingan. Nah, sayang lawan 5.000 nih, lawan 1.000 nih sayang, kenapa? Membuat cilingan gini. Ini mencintai duit ini bukan tercela. Kenapa? Karena ini membawa kepada ibadah. Orang punya pangkat kedudukan, ini sayang dengan pangkat kedudukannya, karena dengan pangkat kedudukan ini bisa berbuat maslahat kepada manusia. Orang jadi pembakal, sayang dengan jabatannya, kepala desa itu sayang dengan jabatannya, karena dengan ini bisa berbuat kebaikan, berbuat maslahat kepada masyarakat yang di bawahnya. Nah, ini mencintai dunia, tapi bukan dunia yang tercela, karena jabatan yang dia pegang itu membawa dia kepada ibadah. Namun orang mencintai jabatan karena jabatannya jalan datangnya duit, nah itu yang tercela. Jabatannya kok sayangi benar, karena jabatan ini basah nih, basah nih padang duit di sini. Nah ini itu yang dicela. Itu yang tercela. Kalau aku cinta kepada kedudukan ini, karena dengan kedudukan ini aku bisa berbuat banyak membantu umat, nah itu terpuji, karena jabatan ini jalan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanita, perempuan, kita sayang lawan bini kita, kita cintai bini kita. Kenapa? Karena dengan adanya ini bini, aku terpelihara daripada memandang yang haram, aku terpelihara daripada berbuat hal-hal yang dilarang agama. Nah, mencintai bini demikian itu adalah termasuk cinta yang terpuji, bukan termasuk mencintai dunia yang dicela itu. Karena ini membawa kita kepada kebaikan. Nah, zuriat, kita mencintai anak, mencintai cucu, karena ini untuk dijadikan ladang amal kita. Ini yang bakal mendoakan aku sesudah aku mati. Allahumma ghfirli wali walidayya. Anak mendoakan kita sesudah mati. Anak untuk dijadikan sarana ibadah kepada Allah. Mencintai anak karena demikian itu bukan mencintai dunia yang tercela, tapi itu bagian dari cinta kepada akhirat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, nah, mencintai bagian ini adalah sesuatu yang terpuji. Apapun dalam dunia ini kita cinta, karena itu membawa kita ibadah, itu adalah cinta yang terpuji. Barang apapun, bukan hanya duit, barang, rumah, apapun, aku sayang lawan rumah ini karena tempat aku untuk beribadah kepada Allah, tempat aku melindungi keluargaku, tempat aku untuk bersyukur banyak kepada Allah. Nah, ini rumah, mencintai rumah adalah terpuji. Wal qismu salis, bagian yang ketiga, kullu ma fihi hazzun ajilun wa samara wa la samarata lahu fil akhirati asla. Nah, yang ketiga ini sesuatu yang sebelum kita mati ini, yang bagiannya tidak ada buah manfaatnya di akhirat kelak sama sekali. Nah, kita mencintai ini kada ada manfaat lalu di akhirat. Di akhirat kada ada manfaatnya, bahkan mendatangkan sengsara. Nah, ini maksudnya yang hubud dunia itu bagian daripada maksiat. Contohnya kal ma'asi, seperti maksiat.
Nah, kita menyukai maksiat, suka kepada maksiat karena kita anggap maksiat ini menguntungkan kita. Wa ma yajurru ilaiha, dan yang membawa kepada maksiat. Nah, kita suka benar lawan barang nih, karena bila aku memakai barang nih aku pahalatnya dah. Nah, orang kada ada isinya. Nah, ini barang membawa dia kepada kesombongan. Nah, mencintai barang itu termasuk dosa. Termasuk dosa. Mencintai kemaksiatan, mencintai orang-orang ahli maksiat sama. Kita cinta kepada orang fasik, cinta kepada orang zalim, apalagi cinta kepada orang kafir, itu dosa. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ma'aman ahab wa illam ya'mal bi'amali. Seseorang itu di akhirat kelak dikumpulkan dengan orang-orang yang dia cintai, walaupun dia tidak beramal seperti amal perbuatannya. Kita ini padahal penyembahyang orangnya, pemuasa, penyedekah, tapi banyak yang dicintainya orang-orang fasik. Nah, banyak dicintai orang-orang yang suka menampakkan kemaksiatan kepada Allah. Yang kita sukai ini orang-orang yang zalim, apalagi yang kita sukai orang kafir. Nah, di akhir kita akan dikumpulkan dengan mereka, walaupun dalam dunia kita tidak beramal seperti amal mereka itu. Nah, jadi sebagaimana kita dilarang mencintai kemaksiatan, dilarang pula mencintai orang yang maksiat itu. Wa ma yajurru ilaiha, dan orang-orang termasuk orang-orang yang membawa kita kepada maksiat. Orang ini memang kada orang ahli maksiat, kada, cuma orang ini rancak atau seringkali membawa kita kepada maksiat. Bila takawan inya tuh pikiran maksiat saja. Nah, mencintai orang seperti ini termasuk maksiat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah yang dimaksud dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unah. Dunia ini dilaknat oleh Allah. Dunia yang mana? Maksud dunia itu adalah kemaksiatan, sesuatu yang membawa kepada kemaksiatan, sesuatu yang membawa kepada sengsara di akhirat. Itulah dunia. Nah, dunia yang dilaknat oleh Nabi itu dunia yang seperti itu. Dunia mal'unah, mal'unun ma fiha, dilaknat pula yang ada di dalam dunia itu. Ya, kemaksiatan, orang-orang yang membawa kepada maksiat, harta benda yang membawa kita kepada maksiat, itu dilaknat oleh Allah. Mal'unun ma fiha, dilaknat pula sesuatu yang ada di dunia, illa ma kana lillah minha, kecuali yang untuk Allah daripadanya. Nah, jadi dalam dunia ini bila sesuatu yang untuk Allah, sesuatu yang untuk ibadah, sesuatu yang membawa kepada ibadah, itu terpuji. Nah, selain pada itu, mal'unah, dikutuk, dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, banyak orang-orang yang masuk surga dengan modal cinta. Banyak pula orang-orang yang masuk neraka dengan sebab cinta. Dan cinta ini adalah mailul qalbi. Cinta itu kecenderungan yang ada di dalam hati. Ini kada banyak beramal saleh, kada banyak berbuat kebaikan, tapi dia cinta kepada orang-orang baik, cinta kepada orang-orang yang ahli ibadah. Nah, di akhirat orang ini digolongkan kepada mereka itu. Nah, orang ini sebenarnya kada beramal maksiat, ini kada beramal kejahatan, tapi idolanya selalu orang-orang jahat. Yang dipujinya, yang dicintainya orang-orang jahat. Nah, di akhirat pun kelak akan dikumpulkan dengan orang-orang jahat itu.
Nah, jadi artinya mailul qalbi, kecenderungan hati itu bukan hal yang biasa, tapi itu hal yang penting kita perhatikan. Jangan sekali-kali dalam hati kita ini mencintai orang-orang yang kafir dengan Allah, mencintai orang-orang yang zalim, mencintai orang-orang yang suka melanggar hukum Allah secara terang-terangan atau orang fasik, karena itu akan memudaratkan kepada kita yang mencintai mereka tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi itu termasuk diantara ma'asil qalbi, maksiat hati adalah hubbud dunia, mencintai dunia. Dan maksud dunia tadi adalah kemaksiatan yang membawa kepada kemaksiatan dan yang menyengsarakan kita di akhirat, yang menyusahkan kita di akhirat. Itulah dunia yang bila kita cinta, kita akan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu bisyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim.